Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Agung Acai Channel. Di channel ini kita akan bahas seputar kuliner, tempat wisata, hotel, dan review. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat ya. Hai teman-teman, selamat merayakan hari lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah lama juga ya kita nggak upload. Dan sekarang kita upload kali ini agak berbeda dari tema-tema sebelumnya. Kita mau trip menuju ke Malang. Jadi kita perjalanan dari BSD Tangerang Selatan menuju ke Malang. Agak absurd juga sih sebenarnya, memang perjalanan ini nggak kita rencanakan sebelumnya. Ya cuman tiba-tiba aja kepikiran ketika anak-anak itu udah mau masuk sekolah, kayaknya seru juga deh kita staycation di Malang 1 hari aja. Dan selanjutnya nanti kita lanjutkan perjalanan ke kota Surabaya. Dan untuk trip kali ini kita akan jelaskan, kita menggunakan kendaraan Honda BR-V yang prestis dengan Honda Sensing ya teman-teman. Jadi nanti kita akan berikan informasi terkait berapa sih biaya perjalanan bensin dan harga tarif tol terbarunya. Untuk itu saksikan terus ya teman-teman. Oke, sebelum kita berangkat, kita isi bensin dulu dan kita cek kondisi bannya ya teman-teman. Tadi aku udah isi bensin, itu isinya Pertamax sebanyak Rp400.000. Jadi ini untuk isi bensin yang pertama ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung masuk ke Tol Jor, kita masuk dari arah BSD. Nanti aku akan jelaskan berapa sih biaya tolnya untuk dari BSD sampai dengan ke Malang. Kalau pada waktu itu sih sekitar 3 tahun yang lalu, aku tuh isi e-tol itu Rp1 juta. Itu perjalanannya menuju ke Surabaya, dan itu sekali perjalanan itu sebesar Rp750.000. Jadi kalau pas pulang pergi itu di Rp1.500.000 hanya untuk biaya tolnya aja. Dan untuk yang di tahun 2024 ini nanti kita lihat ya berapanya. Tadi sebelumnya kita udah masuk nih, kita udah bayar tol pertama itu di sebesar Rp24.000 ya teman-teman. Nanti untuk tol berikutnya aku informasikan lagi. Dan kita ini perjalanan kemarin ini H+1 setelah lebaran teman-teman. Kita perjalanan starting dari BSD itu sekitar pukul 9.30 malam. Ya namanya juga absurd ya, di saat lagi puncak-puncaknya arus balik, kita kepikiran untuk kita tuh jalan ke Malang. Agak lucu juga sih sebenarnya. Ya pastinya kan kita akan berhadapan dengan kemacetan, dengan kontraflow ya kan. Ya udah, tapi ya memang mau nggak mau harus kita jalanin ya kan keabsurdan ini. Jadi itu kita nemuin kontraflow itu sebelum kita menuju setelah kita menuju MBZ deh kalau nggak salah. Nah ini nanti kita setelah MBZ itu kita berhenti dulu di rest area 57. Kebetulan nih rest area 57 ini nih adalah rest area kesayangan keluarga aku. Jadi ya udah, kebetulan juga karena saking keabsurdannya keluarga ini, kita juga belum makan. Saking kayaknya tuh kita tuh exciting banget, kita tuh mau ke Malang. Jadi udah deh sampai kita tuh lupa makan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kita makan malam di rest area 57. Kayaknya aku salah deh, sebenarnya aku jalan tuh bukan di H+1 tapi tuh di H+2, karena aku jalan itu di hari Jumat malam.
jalanannya tuh cukup padat ya teman-teman. Dan dapat kabar juga kan kalau misalnya jalan tol menuju ke arah Kali Kangkung itu kan ditutup, jadi difokuskan untuk arah dari Pulau Jawa untuk balik yang ke arah Jakarta. Dan ya udah deh, kita ikutin aja perjalanannya, dinikmatin aja. Dan pastinya ketika aku nanti pulang itu sekitar di hari Minggu atau Senin rencananya. Dan itu kan pastinya bertepatan banget dengan puncak-puncaknya orang lagi arus balik menuju ke Jakarta. Tapi ya udah, kita nikmatin aja. Dan ini kita masih ada di jembatan MBZ ya teman-teman. Aku mau lihat dari BSD tadi sampai dengan ke sekarang nih udah mau masuk ke rest area 57 itu, ternyata bensin hanya berkurang 1 kotak aja teman-teman. Ya udah, kita lanjutin aja ya perjalanannya ya. Kita sekarang masuk ke rest area 57-nya untuk makan. Di rest area ini kita udah nggak isi bensin lagi ya teman-teman, karena kan tadi pas kita berangkat awal itu tadi kita udah isi full tank. Jadi di sini kita hanya untuk makan sambil kita nunggu di tol Cikampek Utama itu untuk dibuka yang menuju ke arah Pulau Jawanya itu pada pukul jam 12 malam. Karena menurut informasi pada saat kemarin ini aku dalam perjalanan itu tol Cikampek Utamanya itu ditutup dulu teman-teman, jadi berfokus pada pemudik yang balik dari arah Pulau Jawa kembali ke Jakarta. Kemarin itu kita dapatkan informasinya itu di IG-nya Jasa Marga ya teman-teman. Soalnya kan memang terlalu banyak peraturan untuk arus mudik untuk tahun 2024 kali ini. Ada kontraflow, ada plat ganjil genap, ada buka tutup. Jadi ya udah. Jadi ya kita lihat ya. Karena kan kita juga mulai perjalanan itu kan malam hari. Kan nggak lucu kalau tiba-tiba kita ternyata kita nggak boleh jalan, nggak boleh masuk ke arah Pulau Jawa karena misalnya plat kita tuh genap, ternyata kita jalan di tanggal ganjil gitu kan. Atau pas kita jalan ternyata itu lagi ditutup terus kita harus nunggu, itu kan kayaknya juga cukup buang waktu juga ya teman-teman. Atau misalnya jalanan ditutup terus kita dibuang, kita keluar dari arah keluar dari tol gitu kan, tuh juga buang waktu juga kan teman-teman. Jadi ya udah, jadi kita pantau terus IG-nya Jasa Marga kemarin dan itu ternyata sangat-sangat membantu banget. Dan ini kita masuk menuju pintu gerbang tol Cikampek Utama ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi memang untuk arus dari Jakarta menuju ke Pulau Jawa itu hanya dibuka beberapa pintu loketnya aja, dan hanya 2 aja tuh, dan sisanya itu untuk dikhususkan untuk yang arus balik menuju ke Jakarta. Dan untuk tarif tol di Cikampek Utama ini sebesar 27.000 ya teman-teman ya. Jadi untuk tolnya sendiri kita sudah menghabiskan 24.000 untuk masuk JOR, dan dilanjut 27.000 untuk masuk dari arah Cikampek Utama. Saking absurdnya keluarga ini, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa sih jalannya itu di malam hari, kenapa nggak jalannya tuh di siang hari aja. Memang keluarga kita ini kalau jalan road trip
perjalanan yang jauh itu kita lebih prefer dan kita tuh suka banget jalan di malam hari. Kenapa? Karena alasan yang pertama itu nggak panas. Terus yang kedua, karena kita ini satu keluarga ini kita tuh insomnia. Jadi daripada mata kita melek sia-sia di malam hari, ya udah kita gunakan untuk perjalanan road trip ini ya teman-teman. Tadi bisa dilihat kita sudah isi bensin lagi yang kedua kalinya. Itu menuju ke arah tol Batang. Sebenarnya sih posisi bensinnya itu belum habis ya teman-teman, jadi masih setengah. Cuman daripada nanti kita udah masuk ke arah tol yang menuju ke Semarang itu kan nggak ada pom bensinnya ya teman-teman, jadi udah kita isi aja, nggak banyak, di 250.000 aja. Dan ini kita masuk ke arah tol Kali Kangkung. Nanti untuk berapa-berapanya biaya tolnya, dari mulai tol Jor, terus kemudian masuk ke Cikampek Utama dan sampai dengan Kali Kangkung, dan nanti sampai kita keluar Waru, dan nanti kita keluar di Malang. Nanti kita perinciannya itu semuanya di akhir ya teman-teman. Maksudnya tadi bukan keluar di tol Waru ya teman-teman. Jadi dari tol Waru itu kan kita lanjut lagi, nanti kita keluarnya itu di tol Singosari. Oh ya, tadi untuk di tol Kali Kangkungnya itu sebesar 400.000 ya teman-teman. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke gerbang tol Banyumanik. Dan itu tuh kita hanya ngetap kartu aja. Nanti untuk perincian di luarnya nanti aku informasikan lagi. Yang terpenting itu kalau kita mau road trip perjalanan jauh ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aku, pastikan kondisi kendaraan kita tuh dalam keadaan yang sangat baik. Kita udah cek ke semuanya, terutama ban, rem, terus kemudian yang nyupir dan penghuni-penghuninya itu juga dalam keadaan yang fit juga staminanya. Karena kan kayaknya nggak enak juga ya kalau kita tuh jalan berpergian jauh tapi kita nggak bisa nikmatin karena kita juga lagi kurang sehat gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan untuk kendaraan dan kondisi Pak Supir dan kita timnya yang ada di dalam satu mobil itu dalam keadaan sehat semua. Seperti itu sih teman-teman. Dan karena aku bawa anak-anak, biarpun anak-anak aku tuh hitungannya juga bukan anak-anak lagi ya, udah remaja, cuman tetap kita tuh jangan sampai di mobil itu nggak ada cemilan. Jadi cemilan, minuman, makanan itu kita harus ready. Karena kita kan nggak tahu nih perjalanannya itu ke depannya itu apakah akan lancar terus atau macet parah, itu kita kan nggak tahu. Tapi kalau seandainya lancar ya alhamdulillah, kalau pas lagi macet parah ya alhamdulillah juga kita juga punya stok makanan dan minuman itu cukup banyak. Bahkan kadang aku juga stok Pampers ya teman-teman, Pampers dewasa. Jadi kalau misalnya seandainya dalam keadaan beberapa tahun yang lalu itu aku sempat ngalamin waktu pas tol Trans Jawa ini belum nyambung. Aku tuh pernah dari Jogja menuju ke Jakarta itu aku lewat jalur selatan. Itu aku nyampe memakan waktu tuh 2 kali 24 jam. Dan itu kan susah banget untuk nyari toilet. Nah sejak kejadian itu deh, aku kemana-mana kalau mau perjalanan jauh itu pasti aku selalu stok untuk Pampers dewasa. Ya jaga-jaga aja walaupun memang keseringannya nggak dipakai. Karena tol Trans Jawa ini nih sangat-sangat membantu kita yang senang berpergian jauh ya teman-teman. Dan kalau tadi teman-teman lihat kita sempat berhenti lagi di rest area pom bensin, itu kita nggak isi bensin ya teman-teman. Jadi kita baru isi bensin tuh 2 kali. Jadi tadi itu kita sholat subuh dulu, kemudian kita sambil meregangkan otot-otot yang lelah ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah
Kita sudah sampai di kilometer 599 ya teman-teman. 100 meter lagi menuju ke kota Surabaya. Tapi kita nggak turun di Surabaya sih, kita nanti turun di Singosari, Malang. Masya Allah, nih kelihatan banget nih teman-teman, lagi sunrise-nya. Lihat tuh mataharinya mau terbit, masih malu-malu ya. Dan kalau kita lihat kiri kanan itu tuh area persawahan tuh rasanya tuh damai banget. Ini nih salah satu alasan kenapa aku tuh paling suka banget road trip jarak jauh seperti ini dengan menggunakan kendaraan roda 4 teman-teman. Jadi nggak pakai pesawat gitu ya teman-teman yang langsung nyampe, karena tuh sensasinya beda aja. Nah, ini nih sekarang posisi di jam 6:15 ya teman-teman. Ini suamiku nih lagi nyoba sensingnya dari BRV. Jadi inilah juga kelebihan dari mobil ini. Jadi kita tuh nggak perlu nginjek gas, kita nggak perlu nginjek rem, dan nggak perlu megang setir sesekali lah teman-teman. Ini nih sangat membantu banget, terutama untuk perjalanan jarak jauh seperti ini. Jadi nggak capek-capek banget ya teman-teman, tinggal kita hidupkan sensingnya aja. Nanti kalau misalnya kita tuh udah nggak terlalu lama megang setirnya itu nanti ada alarm pengingatnya gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita masuk. Karena tadi lihat ya teman-teman ya, bensin udah 3 bar, jadi sekarang kita mau isi bensin dulu. Oke. Karena posisi bensinnya masih 3 bar ya teman-teman, jadi kita memutuskan untuk kita nggak isi full, kita hanya isi di 250.000, sama seperti pengisian yang kedua tadi malam ya teman-teman. Oke, sekarang bensin kita udah full lagi, udah siap jalan. Oke, sekarang kita menuju perjalanan lagi teman-teman. Semangat ya, kalau bensinnya itu udah terisi tuh kayaknya tuh berasa recharge lagi gitu loh. Dan tadi kalau misalnya kita hitung-hitung perjalanan dari tol BSD ini nih udah hampir mau ke kilometer 700 ya teman-teman, udah mau ke arah Surabaya. Itu kita dari 9:30 malam perjalanan, dan sekarang ini posisi di jam 6:15. Jadi kurang lebih perjalanan dari BSD menuju ke gerbang tol Waru itu hanya berkisar 9 jam ya teman-teman. Alhamdulillah kita masuk ke gerbang tol Waru ya teman-teman. Dan di sini nih kita tarif tolnya itu sebesar 415.000 ya teman-teman. Jadi tadi tuh kalau dari arah Jor itu 24.000. Kemudian masuk ke Kali Kangkung itu di dari Cikampek Utama itu di 27.000. Kemudian di Kali Kangkungnya sendiri itu tadi 400.000 ke arah Banyumanik. Dari Banyumanik ke arah Waru Gunung itu di 415.000 ya teman-teman. Jadi tadi aku isi money itu ada 1 juta, masih ada sisa 130 sekian. Sekarang kita memasuki pintu gerbang tol Waru Utama ya teman-teman. Tapi kalau untuk di gerbang tol Waru Utama ini kita nggak ada ngetap kartu dan nggak ada bayar lagi. Nanti kita bayarnya di gerbang tol selanjutnya. Bisa dilihat ya teman-teman, kondisi jalanan nih sangat lancar banget menuju ke arah Pulau Jawa. Mungkin para pemudik udah konsentrasi untuk menuju ke arah balik Jakarta ya teman-teman. Jadi ya sangat menikmati banget perjalanannya. 9 jam itu kita sudah termasuk istirahat 2 kali ya teman-teman, termasuk sholat. Dan tadi kita udah keluar dari gerbang tol Sidoarjo ya teman-teman, itu biaya tolnya Rp10.000 aja.
Dan sekarang kita masuk pintu gerbang tol lagi ke Japanan. Ini nih kita hanya tap kartu aja ya teman-teman. Nanti untuk pemotongan saldonya itu ada di gerbang tol selanjutnya. Dan ini nih gerbang tol di Kejapanan nih nggak lurus aja, tapi ini nih yang berliku-liku gitu loh teman-teman. Jadi ya hati-hati aja ya pada saat masuk dari pintu gerbang tol Kejapanan. Masya Allah, indah banget ya teman-teman pemandangan kiri dan kanan di sepanjang jalan tol ini. Di sebelah kanan tadi kita lihat ya teman-teman, ada persawahan dan juga ada gunung. Dan itu tuh nggak kita bisa nikmatin ya untuk kita yang tinggal di kota besar. Tuh Masya Allah, langitnya matahari udah mulai muncul teman-teman, dan semakin panas udaranya. Tapi sih tetap ya, sepanas-panasnya di daerah Surabaya, Malang, itu tuh kalau menurut aku pribadi tuh nggak sepanas di kota Jakarta ya teman-teman, yang panasnya tuh udah setiap harinya sekitar 40 derajat. Wow, Masya Allah, depan ini nih semuanya pegunungan banget. Kita dikelilingi pegunungan, terus di kiri kanannya hamparan sawah, ngeliat yang hijau-hijau itu healing banget ya teman-teman. Semoga dengan jalan-jalan ini teman-teman yang belum bisa untuk liburan bisa menikmatinya ya. Sekarang kita udah sampai di gerbang tol Singosari. Yeay, sampai juga kita di Malang. Coba kita lihat ya teman-teman, berapa sih tarif tol di Singosari ini. Dan ternyata tarif tol di gerbang tol Singosari itu sebesar 50 ribuan ya teman-teman ya, 50 ribuan something tadi karena cahayanya backlight jadi nggak terlalu jelas. Jadi kesimpulannya untuk tol perjalanan dari BSD menuju ke Malang itu yang pertama di tol Jor itu sebesar 24.000, kemudian masuk ke tol Cikampek Utama itu di 27.000, kemudian Kali Kangkung 400.000, Banyumanik itu sekitar 415.000, kemudian keluar tol lagi di Sidoarjo itu 10.000, dan terakhir ini di 50.000 rupiah. Nanti perhitungan jelasnya ada di akhir video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Selamat Lebaran, selamat liburan, dan dadah.